Transformasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga. Inovasi dan tantangan di era demokrasi saat ini dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca pandemi. Oke, jadi pandemi COVID tentunya berpengaruh pada perubahan ekspektasi masyarakat, di mana saat ini masyarakat mengharapkan suatu layanan kesehatan yang cepat, yang transparan, dan juga kebutuhan terhadap digitalisasi kita tahu juga semakin meningkat. Nah, tentu hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit, khususnya pasca pandemi ini. Sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, tentu rumah sakit harus terus-menerus melakukan inovasi, khususnya di bidang digitalisasi di dalam layanan kesehatannya. Seperti misalnya pengembangan mobile health application, kemudian integrasi AI di dalam layanan mereka, khususnya untuk meningkatkan akurasi maupun meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Kemudian juga masuk di dalam electronic medical record, dan juga kemudian pengembangan daripada penggunaan big data untuk melakukan analisis, misalnya seperti analisa daripada tren penyakit pasien yang ada saat ini, analisa volume pasien yang ada saat ini, termasuk pengembangan di dalam dunia medis kedokteran sendiri, di mana saat ini juga sudah berkembang masuk ke arah robotic surgery, di mana robotic surgery kemudian membuka suatu peluang untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat minimal invasive surgery, sehingga diharapkan tentunya akan mampu untuk memberikan percepatan pada penyembuhan dan juga pemulihan pasien. Oke. Masyarakat kan sekarang semakin pintar ya Bu ya, Iya. dan juga memiliki kebutuhan yang meningkat terkait dengan layanan kesehatan dan sebagainya. Apa tantangan terbesar untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat yang juga sekarang semakin dinamis, semakin cerdas? Jadi tantangan yang dihadapi rumah sakit ya yang ada di Indonesia saat ini tentunya semakin meningkatnya kompetisi antar rumah sakit. Kalau kita bicara tentang kompetisi, itu sebetulnya tidak hanya bicara tentang kompetisi dengan rumah sakit yang ada di Indonesia sendiri, tetapi juga kita bicara tentang kompetisi dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Oleh karena itu sangat penting untuk kita melakukan strategi diferensiasi layanan melalui pengembangan berbagai Center of Excellence yang bisa untuk kita kembangkan. Tetapi tentunya untuk pengembangan dari Center of Excellence tersebut, kita juga menghadapi tantangan tersendiri. Ini menjadi tantangan terbesar yang kedua, yaitu kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten, di mana salah satunya yaitu kebutuhan terhadap dokter spesialis ataupun dokter subspesialis yang tentunya juga akan meningkat. Tetapi kita juga ketahui bersama bahwa jumlah daripada kebutuhan ketersediaan daripada dokter spesialis ataupun subspesialis saat ini di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas, dan juga penyebaran atau distribusi areanya juga tidak merata. Itu berarti yang menjadi masih PR utama ya. Betul. Kembali lagi kita berbicara tentang teknologi. Sejauh ini bagaimana mitra keluarga bisa mengadopsi teknologi-teknologi seperti telemedicine, rekam medis elektronik, lalu penggunaan AI untuk membantu kerja, seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi lebih panjang. Oke, jadi Mitra Keluarga Group sendiri kami telah melakukan transformasi di dalam Hospital Information System kami, dari Hospital Information System yang lama kemudian berubah menjadi suatu Hospital Information System yang terintegrasi yang berbasis kepada SAP. Di mana proyek ini pertama kali kami mulai sejak tahun 2017 dan diimplementasikan pertama kali di cabang rumah sakit kami yaitu pada tahun 2019. Di mana dengan beralihnya menjadi suatu Hospital Information System yang terintegrasi dan berbasis SAP, tentunya kami memiliki suatu sinkronisasi data ataupun integrasi data, mulai dari data klinis, data finansial, ataupun berbagai data penunjang lain yang memudahkan kami untuk bisa melakukan kolaborasi maupun koordinasi antar grup, antar cabang di dalam grup mitra keluarga. Kemudian perubahan dari Hospital Information System tersebut juga kemudian menjadi fondasi untuk pengembangan digitalisasi mitra keluarga grup selanjutnya, yaitu kami mulai masuk di dalam penerapan daripada Electronic Medical Record, kemudian yang mana penerapan daripada Electronic Medical Record itu sendiri tentunya berdampak pada peningkatan daripada patient safety dan kemudian untuk mencari data historis dari pasien. Kemudian selain itu juga kami mulai masuk di dalam pengembangan daripada Mika Mobile Apps, di mana suatu aplikasi melalui handphone, di mana pasien dapat dengan mudah untuk membuat suatu janji temu dengan dokter, kemudian melakukan medical check up, kemudian termasuk adalah memantau antrian dokter sudah sampai di mana. Kemudian selain itu juga dapat memantau proses rawat jalan saya sudah sampai di mana. Kemudian termasuk adalah memudahkan aksesibilitas terhadap dokter-dokter kami, yaitu melalui layanan telekonsultasi. Kemudian selain itu
Juga kami mulai masuk di dalam tahun ini pengembangan atau integrasi kepada AI, di mana kami mencoba mengintegrasikan AI di dalam sistem maupun di dalam layanan kami, sehingga diharapkan dengan integrasi dengan AI tersebut tentunya akan meningkatkan akurasi, kemudian juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari layanan yang diberikan kepada pasien. Kemudian selain itu juga pengembangan selanjutnya kami mulai masuk di dalam barcode scanner, di mana tujuan daripada penggunaan barcode scanner tersebut adalah untuk meningkatkan ketepatan identifikasi pasien. Kita tahu bahwa pada saat pasien akan dilakukan tindakan atau akan dilakukan pemberian obat, ini sangat rawan terjadi suatu kesalahan. Sehingga oleh karena itu kami mencoba meminimalisir daripada kesalahan tersebut dengan salah satunya melalui penggunaan barcode scanner di dalam mitra keluarga. Kemudian dari sisi medis sendiri juga di tahun ini kami mulai masuk di dalam robotic surgery, di mana robotic surgery tersebut tentunya merupakan suatu metode minimal invasif surgery yang diharapkan pasien dapat sembuh lebih cepat, dapat pulih dengan lebih cepat juga. Untuk robotic surgery ini apakah sudah berlaku di semua jenis penyakit atau masih ada di penyakit-penyakit tertentu aja atau tindakan tertentu aja? Untuk robotic surgery saat ini kami mulai dengan ortopedik. Ortopedi, dan itu masih akan berkembang ke... Betul, saat ini kami sedang menjajaki untuk pengembangan di luar dari ortopedi. Bagaimana dengan telemedicine itu tadi? Apakah pelayanannya sudah bisa diakses oleh semua masyarakat? Sudah. Jadi masyarakat dengan mudah melalui Mika Mobile Apps tinggal membuat suatu appointment untuk melakukan telekonsultasi dengan dokter-dokter kami. Sehingga dimanapun, di wilayah manapun di Indonesia, pasien dapat dengan mudah mengakses dokter kami yang ada di mitra keluarga.